ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Saya pernah lihat ceramah dari seorang Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, juga sebagai seorang dokter. Jadi dikisahkan oleh beliau pernah berjumpa dengan qori internasional. Yang qori ini ketika berjumpa mengeluhkan tentang matanya yang sudah semakin rabun penglihatan. Semakin lama penglihatannya itu semakin gelap. Lalu ketika berjumpa dengan Syekh Yusri ini, disarankan beliau untuk mengamalkan sholawat tibbil qulub. Selang berapa lama dia berjumpa lagi dengan qori ini, alhamdulillah matanya sudah sehat, hilang sudah rabun di matanya itu. Apa sih isi sholawat tibbil qulub ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Dengan bersolawat Allah angkat segala penyakit di hati kita. Kalau selama ini kita pernah dengki atas nikmat yang diperoleh oleh orang lain, Allah angkat kedengkian. Kalau selama ini kita sombong dengan jabatan, dengan harta kita, Allah angkat kesombongan. Kalau selama ini kita iri, kita ria dengan amalan yang sedikit, semoga Allah angkat pula penyakit ria. Kemudian apa lagi? Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Dengan solawat tadi menjadi obat dari segala penyakit di jasad kita. Ada yang sakit pinggang, semoga Allah angkat penyakit. Ada yang penyakit kanker, kantong kering ada, semoga Allah angkat penyakit. Wa nuril absari wa diyaiha. Dengan solawat tadi senantiasa memberikan cahaya kepada pandangan kita, maksudnya selalu dibimbing kepada hidayah dan taufik. Buktinya apa? Habis solawat tadi banyak yang udah saya tengok tidur. Berarti betul-betul dah sehat betul matanya. Tenang dia mendengarkan solawat. Apalagi dia tidak hafal, pura-pura menghayati, lama-lama kebablasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat pertama sampai habis insyaallah. Karena memang di Ramadan ini adalah bulan membaca dan menghayati Al-Qur'an. Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril itu di setiap tahunnya itu adalah marrotan, satu kali. Kemudian Jibril datangi dia 2 kali ketika umur wafatnya. Begitu hadis Rasulullah menjelaskan. Jadi Rasulullah itu khatam Al-Quran berapa kali? Ketika dia menyetor hafalannya didengarkan oleh malaikat Jibril, 1 kali aja. Tidak perlu banyak-banyak. Apa yang perlu kita lakukan terhadap Al-Quran? Yakni menghayati isinya
mentadabburkannya. Afala yatadabbarunal Quran. Jadi bukan kita berlomba-lomba hatam Quran, baca cepat-cepat, padahal namanya tadarus. Tadarus itu artinya apa? Belajar. Tapi yang kenyataan yang terjadi apa? Balapan baca Quran untuk ngejar makan nasi kuning malam 17. Akhirnya banyak yang salah baca. Telinga orang sakit dengar ya, pakai mikrofon pula. Makanya kalau mau tadarus, kalau bisa ada yang membimbing bacaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadar ini digolongkan pada masa turunnya itu kepada Makkiyah. Al-Qur'an itu dia diturunkan dari proses turunnya itu pada 2 periode. Pertama disebut dengan periode Makkiyah, yang kedua periode Madaniyah. Apa itu Makkiyah, Ustaz? Makkiyah itu adalah wahyu yang turun sebelum Nabi hijrah. Meskipun dia kata Makkiyah, karena terkadang wahyu itu turun bisa jadi di luar kota Mekah. Mengapa dia dinisbahkan kepada kota Mekah? Untuk memudahkan ingatan. Jadi mengapa dikatakan Makkiyah? Karena dia wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah. Apa tanda-tanda dia Makkiyah, Pak Ustaz? Tanda-tanda dia Makkiyah itu pertama berisi tentang akidah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ayat-ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek. Mengapa kok isinya tentang akidah? Karena memang 13 tahun masa Rasulullah berdakwah di kota Mekah, itu fokusnya hanya tentang mentauhidkan Allah. Kalaupun ada perintah ibadah, itu kapan dilakukan oleh Rasul? Kapan ayatnya turun berisi tentang ibadah? Satu-satunya ibadah yang diturunkan di kota Mekah adalah ibadah solat. Zakat kapan? Puasa kapan? Haji kapan? Perintah ini turun setelah Nabi hijrah. Bahkan ibadah puasa turun di tahun kedua hijrah. Berarti tahun kedua Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah, maka baru turun perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Ini kalau orang yang malas puasa pasti dia mikir, ngapalah Nabi hijrah ya? Coba kalau Nabi nggak hijrah, nggak ada puasa. Nah, kemudian ayatnya pendek-pendek. Ngapa sih ayatnya pendek-pendek, Pak Ustaz? Salah satu hikmah ayatnya pendek-pendek, singkat-singkat, untuk memudahkan para sahabat menghafalnya. Karena dakwah di kota Mekah itu adalah dakwah yang sulit. Tantangannya berat, cacian, hinaan, bahkan siksaan dialami oleh para sahabat, bahkan pernah diembargo ekonomi, embargo sosial lebih dari 3 tahun, sehingga para sahabat itu ada yang memakan dedaunan. Kenapa? Diboikot, tidak boleh melakukan transaksi ekonomi. Bahkan kalau ada orang-orang kafir yang anak gadisnya atau anak lajangnya mau nikah dengan orang yang muslim pada saat itu, maka pernikahannya dibatalkan, boikot sosial, sehingga tak bisa melakukan transaksi di luar umat Islam. Maka sulit untuk mendakwahkan ini. Hikmahnya ayat pendek-pendek untuk memudahkan para sahabat menghafal dan mendakwahkannya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Al-Qadar ini digolongkan periodisasi turunnya yakni surah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami yang menurunkannya, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Allah ulangi kata kami di sini menggunakan kalimat taukid inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami pula yang menurunkannya. Mengapa Allah ulangi kata kami di sini? Pertama, menggunakan kata taukid di sini untuk menguatkan. Kemudian Allah ulangi kata kami di sini adalah penguatan yang kedua, bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari sisi Allah. Saya pernah dulu sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, kebetulan saya punya pesantren di Desa Baru, Kecamatan Siak Ulu sana, sebelum Kavaleri, pas di belakang pabrik Murakua. Itu ada orang sibuk dialog tentang agama di depan kantin pintu masuk ke pesantren saya. Jadi saya bawa ke musola. Jadi termasuk bahan dia untuk dialog ini adalah mengapa banyak kata kami dalam Al-Quran. Berarti menandakan bahwa Tuhan itu tidak satu, karena menggunakan kata kami. Habis itu setelah berdebat, saya ajak sholat. Kami cerita ini ada lebih sejam. Ketika saya udah azan, saya bawa sholat, dia langsung berdiri aja gitu, ikut sholat. Saya tanya, Bapak belum wudhu? Oh, wudhu dulu ya. Pergi dia wudhu. Habis sholat, pergi dia. Di situ saya curiga, jangan-jangan misionaris. Karena wudhu aja nggak tahu wudhu. Coba kata-kata itu, yang kata kami tadi itu dijualnya kemana-mana dialog. Orang yang nggak paham Al-Quran, nggak paham tafsir, bisa tersesat. Mengapa Allah menggunakan kata kami di sini? Dalam disiplin bahasa Arab, ketika menggunakan kata kami, itu maksudnya bertujuan untuk mengagungkan. Sama kalau bahasa Arab kita manggil kamu, itu enggak anta. Kalau yang kita panggil itu orang yang lebih agung dari kita, kita panggil dengan bahasa antum, ya kan? Lalu kenapa Allah menggunakan kata nahnu, kami, untuk mengagungkan kebesaran Allah? Kemudian yang kedua, mengapa Allah menggunakan kata kami? Karena prosesnya itu memang banyak yang berpartisipasi. Contohnya apa? Penurunan Al-Quran. Al-Quran itu turunkan dari Allah, lalu ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Berarti ada partisipasi makhluk yang lain, makanya menggunakan kata kami. Tapi dalam catatan kurung, kalau Allah menyuruh untuk beribadah kepadanya, itu Allah tak menggunakan kata kami. Itu perlu kita pilah-pilah. Tapi kalau dia bercerita tentang penciptaan, bercerita tentang proses turunnya Al-Quran, maka Allah menggunakan kata kami karena memang ada partisipasi makhluk yang lain, termasuk tadi seperti malaikat Jibril dan juga turun kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mengapa Allah menggunakan kata kami? Kalau tadi dijawab kata kami itu karena ada partisipasi makhluk yang lain. Yang kedua, Allah mengulangi kata kami 2 kali di sini
untuk menguatkan ke hati kita, Al-Quran ini turun dari Allah, maka pasti akan terjaga. Kenapa Allah mengatakan inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Bukan turun dari Muhammad. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Bukan syair Muhammad, bukan. Karena ini tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy. Al-Quran itu cuma syair-syair aja itu. Mengapa mereka bisa menuduh syair? Karena memang pada saat itu adalah puncaknya bahasa Arab. Sehingga mereka berlomba-lomba membuat syair. Dan tak ada satupun syair yang sangat ahli bisa menandingi bacaan Al-Quran. Sehingga mereka menuduh bahwa Al-Quran ini adalah syair. Karena otaknya juga selalu memikirkan tentang syair. Ada juga yang mengatakan ini sihirnya Muhammad ini. Mengapa? Karena ketika orang mendengarkan bacaan Al-Quran ini, hatinya luluh. Bayangkan Umar bin Khattab yang sangat bengis, sangat kejam. Ketika dia dengarkan bacaan Al-Quran ini dari adiknya, justru dia tersungkur. Lau anzalnal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jangankan manusia, gunung aja kalau diturunkan Al-Quran, maka dia akan takut dan tersungkur karena takutnya kepada Allah. Jadi Al-Quran ini benar-benar turun dari sisi Allah. Makanya diulangi dengan 2 kali kata kami untuk mentaukidkan, menguatkan. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar nih Pak Ustaz? Kalau dari sisi bahasa, pertama sekali Al-Qadar ini maknanya adalah sempit. Apa contoh ayatnya? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia itu ketika Allah uji dia, faqadara alaihi rizquhu, maka Allah sempitkan rizkinya, kurangi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi makna qadar di sini sempit. Mengapa dia sempit? Karena malam Lailatul Qadar itu terasa sempit. Apa sebab? Tanazzalul malaikati ruh. Karena pada malam itu turun ribuan malaikat dan para ruh. Jadi malam itu terasa sempit. Turunnya malaikat yang terbuat dari cahaya. Maka ulama tafsir mengatakan salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar malam itu adalah waktu fajarnya terasa sangat terang. Karena berbenturan cahaya malaikat dan cahaya fajar, cahaya matahari. Maka malam itu sangat terang di waktu fajar. Yang kedua makna qadar itu adalah keberkahan. Karena ada ayat yang redaksinya sama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Jadi makna kedua dari Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Yang ketiga, makna qadar itu adalah kemuliaan. Maka orang Arab kalau dia melihat seorang yang mulia, maka dia katakan hadzal rajulu lahul qadar. Anak ini dia punya kemuliaan. Mungkin anak ini dia lihat tampan,
atau cerdas, maka seperti itu ungkapan orang Arab. Hadzal rajulu lahul qadar. Anak ini punya kemuliaan. Mengapa dikatakan Lailatul Qadar itu malam yang mulia? Karena malam itu khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Nah, yang terakhir makna qadar ini adalah takdir, ketetapan. Mengapa dia dikatakan Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan takdir yang baru. Nah, jadi Lailatul Qadar itu punya makna yang pertama apa tadi? Apa? Gak usah berurutan karena saya pun tak ingat lagi urutannya juga. Kemuliaan. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, keberkahan. Habis itu, yang keempat, sempit. Masya Allah, masih fokus rupanya. Saya yang nyebut aja tak ingat lagi urutannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kata yang diulang oleh Allah sampai 3 kali. Apa kata itu? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah ulangi 3 kali Lailatul Qadar. Pada ayat 1, 2, 3. Apa gunanya Allah ulang-ulang kata ini? Itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini adalah peristiwa yang besar, yang agung. Kemudian untuk menarik respon bahwa memang ini peristiwa yang besar, Allah pancing dengan pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul. Kamu tahu enggak sih? Pas saya bilang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kamu diam aja. Melongo kamu. Kamu tahu enggak? Macam udah paham aja kamu. Ini maksudnya. Pertanyaan ini untuk memancing respon bagi si pendengar. Maka Allah jawab sendiri, karena memang yang ditanya ini nggak akan tahu. Sama dengan ibu-ibu, jeng, tahu nggak? Apa? Biasanya gitu kan bu? Kalau ada cerita baru ya kan, tahu nggak? Apa? Si Anu tuh adalah kalau si Anu tuh, berarti ujung-ujungnya apa itu? Gibah tuh. Tahu nggak? Kan begitu kalau orang mau ngasih informasi. Coba kalau dia ngomong si Anu itu, sementara yang sebelahnya bisa jadi tak fokus. Kalau dia langsung mulai cerita, kawan di sebelahnya sedang sibuk. Si Anu tuh gini, nggak akan fokus kawan di sebelahnya. Tapi kalau dia mulai dengan kata, tahu nggak, kan gitu kan? Responnya akan datang. Akan terambil responnya. Tahu nggak? Betul kan? Maka dia akan fokus. Ini permisalan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, redaksi ayat 1, 2, 3 ini sama dengan surah Al-Qari'ah. Ya kan? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Al-Qari'ah. Pas Allah bilang seperti itu, orang diam aja. Mal Qari'ah. Orang masih santai aja. Tapi akhirnya Allah ulangi lagi. Wa ma adraka mal. Tahu enggak kamu Qari'ah itu apa? Pengulangan kata Qari'ah yang berkali-kali itu menandakan bahwa Qari'ah itu adalah peristiwa
besar. Qari'ah itu apa? Hari kiamat. Nah, begitulah permisalan dengan surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikati warruh. Pada malam itu Allah turunkan para malaikat dan ruh. Ruh ini siapa? Ruh di sini maknanya adalah Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril. Ada dua makna ruh di sini. Ada yang mengatakan Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, yang memang tugasnya adalah untuk melihat siapa yang malam itu bersungguh-sungguh beramal. Mengapa kok ada pembedaan? Ruhul Kudus itu kan malaikat Jibril. Mengapa dia tak langsung dicantumkan aja, diinkludkan dengan kata malaikat sebelumnya? Tanazzalul malaikati. Kenapa tidak include di dalam kata itu? Kenapa kok ada kata ruhnya untuk menunjukkan bahwa itu dia Ruhul Kudus, malaikat Jibril? Itu menandakan bahwa levelnya malaikat Jibril itu di atas malaikat-malaikat yang lain. Apa tugas malaikat Jibril? Yang sebelah kanan, menyampaikan wahyu. Alhamdulillah, saya pernah ngajar di UIN sampai sekarang, alhamdulillah masih ngajar di ilmu komunikasi. Waktu itu ngajar online tahun 2021. Saya tanya mahasiswi, apa tugas malaikat Jibril? Padahal saya cerita tentang nuzul Qur'ani, proses turunnya Al-Quran. Saya sampaikan wahyu itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu saya tanya sama dia, apa tugas malaikat Jibril? Dia jawab, mencabut nyawa, Pak. Saking emosinya saya, kepala otak kau, saya bilang. Masa setingkat mahasiswi tidak tahu tugas malaikat Jibril? Itulah gambaran pengetahuan agama anak-anak kita sekarang, Pak. Dia belajarnya PAI, pendidikan agama Islam. Di situ fikihnya, di situ akidahnya, di situ sejarahnya, di situ tajwidnya. Maka ilmu agamanya takkan luas. Makanya sampai ke tahap malaikat Jibril pun dah ditambah dia tugasnya, mencabut nyawa. Naudzubillah. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka pada malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini kita dapatkan intinya menjelaskan tentang betapa hebatnya peristiwa Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Maka Rasul menjawab, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu berarti turunnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa ada orang, kebanyakan Asia Tenggara ini, memperingati nuzul Al-Qurannya malam ke-17? Sini udah ada nuzul Quran nanti malam ke-17, berarti bid'ah. Tenang aja, saya walaupun bentuknya berjenggot nggak kayak gitu juga. Sabar. Lalu mengapa banyak orang memperingati malam ke-17 sementara Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir? Dan Lailatul Qadar itu ada turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Itu yang turun di waktu malam Lailatul Qadar. Nah, yang diperingati malam 17 itu kapan, Pak Ustadz? 2 peristiwanya. 1, menurut ulama tafsir, wahyu yang pertama sekali turun kepada
Rasulullah di Gua Hira. Yang kedua, wahyu yang turun ketika terjadi peperangan Badar. Nanti di ayat Quran kita jumpai ayat Yaumal taqal jam'ani. Hari itu bertemunya dua Jum'ah. Dua Jum'ah itu pada hari Jumat, dan Jum'ah maksudnya ini adalah perkumpulan peperangan Badar. Jadi yang memperingati malam ke-17 berarti dia memperingati nuzul Al-Quran, turunnya pertama sekali wahyu kepada Rasulullah. Surah apa itu? Al-A'la atau Al-Alaq? Al-A'la berarti sabihis. Kalau Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan terbalik. Kalau A'la berarti sabbihisma rabbika a'la. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti turunnya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari Lailatul Qadar? Kan begitu jadi pertanyaannya. Karena dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan mengapa Allah menggunakan kata 1000? Karena pada saat itu hitungan yang tertinggi adalah 1000. Ribuan baru. Tapi jangan salah, mereka menggunakan uang 1, 2, 3, bukan 1000 macam kita nih. Itu pun dapat cuma bayar parkir. Itu baru-baru ini pula. Kalau dulu 2000. Tapi pakai uang di dinar. 1 dinar berapa? 4,5 gram emas. Berarti berapa sekarang 1 dinar itu kalau dirupiahkan? 1 gram berapa sekarang, Bu? Bapak-bapak yang jawab. Ibu-ibu ini kayak udah lama gak beli cincin nih. Lama gak beli. Berapa sekarang 1 gram? 2,2. 1,2 kali 4. Lama kali 4,8. Ya kan? Setengahnya berapa berarti? 5.400.000. 1 dinar. Dan Utsman bin Affan pernah beli sumur orang Yahudi, nenek-nenek Yahudi yang pelit, 1.000 dinar. Berapa tuh kira-kira? Ibu-ibu ini biasa kalau diajak hitung paling lancar nih. Banyak pokoknya, ya kan? Saya baru tahu ternyata setelah ada korupsi apa yang lebih 1.000 triliun sekarang. Selama ini awak tahunya duit paling tinggi itu 1 triliun. Karena habis itu agak mau mikir membayangkan 1 triliun. Jangan 1 triliun, 1 miliar aja nggak sanggup membayangkannya. Jangankan lagi punya duit 1 miliar, membayangkan duit 1 miliar pun awak ada tahu diri. Loh, Pak Ustadz pernah bangun pondok, bangun lokal. Ya saya gak pernah tunggu dulu duit 1 miliar tuh. Kadang saya pergi ke apa? Ke rekening, nyabut. Kalau kami kan ngambil duit tuh pakai rekening yayasan. Harus 3 tuh. Sama kayak pengurus masjid gitu juga ya. 3 pengurus kan? Ketua, sekretaris, bendahara. Atau 2 di antara 3. Kadang saya nyambil duit tuh 1 juta pun gak nyampe. Malu kok sebenarnya. Tapi kenapa diambil juga? Ini duit amanah orang, impak orang, jangan dipendam-pendam di rekening. Gak pernah saya ngambil 1 M. Jadi membayangkan 1 M, ini rupanya ada jumlah yang baru. Apa katanya? Wadraliun, ya. Nah itulah, menyebutnya aja tak lancar. Segitulah banyaknya korupsi orang. Jadi mengapa Allah mengucapkan kata 1000? Menandakan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu sangat sebesar. Karena orang Arab waktu itu menyebutkan 1 juta alfun alfin. 1000. 1000
1000 kali 1000 1 juta. Memang agak matematika. Jadi kalau nanti sampai ke rumah, apa ceramah Pak Ustadz tuh? Pasti cuma ayat-ayat biasa aja kan? Enggak, ada juga matematikanya bilang. Jadi ilmu pelajaran kita subuh hari ini ada juga ilmu sains, matematika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka kita tentu akan mencontoh kepada Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan dia. Kemudian tsumma i'takafa azwajuhu, kegiatan iktikaf ini tetap dilangsungkan oleh istri-istrinya. Jadi Rasulullah itu 10 malam terakhir beriktikaf sampai dia wafat. Nah, selesai dia wafat, kegiatan iktikaf ini tetap dilanjutkan oleh istri-istrinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih gunanya Lailatul Qadar ini buat kita? Lailatul Qadar ini khusus diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tak diberikan kepada umat yang lain. Untuk apa? Agar umat Nabi Muhammad yang secara kuantitas umurnya kalah dengan umat-umat terdahulu. Karena Nabi Nuh berapa umurnya? 1000 tahun. 950 tahun lebih riwayat lain. Bahkan Nabi Adam 800 tahun. Umat Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melebihi angka itu, kata Rasulullah. Sini ada yang lebih dari umur 70. Sudah offset sebenarnya. Tapi memang Rasul bilang sangat sedikit yang lebih umurnya seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat survei BPS, Badan Pusat Statistik. Justru angka kematian umur 40 tahun ke bawah lebih besar daripada angka kematian 40 tahun ke atas. Apa penyebabnya Pak Ustadz? Banyak. Contohnya sekarang survei terbaru. Penyakit ginjal itu lebih banyak dialami umur 40 tahun ke bawah sekarang. Yang cuci darah terus tuh. Orang kadang cuci duit, dia tidak cuci darah. Kenapa? Karena mengkonsumsi yang tidak sehat. Anak-anak sekarang tuh coba tengok minumannya yang kuning-kuning itu apa? Ini mohon maaf bukan menjelekkan produk, tapi memang kalau apapun dikonsumsi secara berlebihan maka tak baik. Apa? Torpedo. Apa lagi? Minuman pakai zat kimia. Sehingga belum lagi kalau kita berbicara angka korban narkoba umur 40 tahun ke bawah tahun 2022 atau 2021 3.600.000 jiwa. Ini bunyi sholatnya atau bunyi Isra-nya? Bunyi waktu. Berarti tambah lagi kan? Biar tahu nih posisi. Angka kematian 40 tahun ke bawah karena narkoba 3.600.000 jiwa. Sementara penduduk Pekanbaru nih udah padat sekarang. Apalagi kalau keluar semua mencari takjil buka puasa tuh. Sesak nggak sekarang sore-sore itu? Wah, keluar semua. Seolah-olah di rumah tuh tidak bisa buka puasa sekarang. Padat kan? Penduduk kota Pekanbaru siang hari 1,4 juta, malam hari 1,2 juta.
Kalau tidak percaya, hitung aja sendiri. Begitulah padatnya, betul? Tapi 3 kali lipat korban narkoba. Bayangkan kalau dikumpulkan, itu semuanya jualan takjil gimana? Kalau tadi kan rame yang beli takjil. Kalau 3.600.000 jualan takjil, siapa yang beli? Begitulah banyak. Jadi maksudnya apa Pak Ustaz? Begitulah menggambarkan singkatnya umur umat Nabi Muhammad. Lalu Allah turunkan Lailatul Qadar ini, yang walau umurnya secara kuantitas jumlahnya kalah, tapi secara kualitas setidaknya menyamai umat-umat terdahulu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, minimal sekali saja seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Maka kita lihat contoh kepada Rasulullah dengan iktikaf. Di sini ada iktikaf masing-masing. Insya Allah tidur. Lalu gimana Pak Ustadz? Cari masjid yang ada kegiatan iktikafnya terbimbing. Kalau di sini saya biasa ngisi di Masjid Al-Furqan. Al-Furqan ini saya malam ke-23 di Masjid Al-Furqan. Bukan berarti saya nggak nyuruh kosongkan Masjid Al-Manar nih, enggak. Ini maksudnya indir pengurus nih. Daripada kosong, daripada ke masjid orang lain, di sana pula kota infaknya banyak, ya kan? Masjid tuh macam bapak-bapak nih semua jemaahnya saya tengok, yang tua-tua semua. Tapi kalau dia membangun, kencang. Karena tak ada saingan lagi masjid yang aktif ke sana. Nggak ada kan? Masjid As-Sajadah ujung sana justru kayak hidup segan mati tak mau. Itulah Masjid Al-Furqan, inilah masjid yang paling aktif di sepanjang Soekarno-Hatta. Di situ saya ngisi malam ke-23. Mengapa harus terbimbing? Supaya kegiatannya terarah. Dan kalau bisa nasihat saya, jangan duduk di sebelah kawan akrab. Nggak akan ada itu. Habis cerita aja. Saya waktu lajang dulu, tahun-tahun 2015, saya masih ingat betul karena ini peristiwa lucu buat saya. Saya dulu paling hobi iktikaf di An-Nur. Waktu itu ada Masjid Raya, Ar-Rahman, Al-Falah, An-Nur. Kenapa saya pilih An-Nur? Karena An-Nur itu luas. Waktu itu imam tarawih, imam tahajudnya itu 1 malam 1 juz. Saya ngerasa 4 rakaat itu udah capek kali saya. Jadi bisa tidur ke belakang. Tapi kalau Ar-Rahman kan dia tidur langsung nampak ibu-ibu kayak gini kan. Tapi kalau An-Nur kan dia ibu-ibu di sampingnya kan. Bisa tidur, tidak malu. Nah, jadi tertidurlah saya. Entah malam apa saya tak ingat lagi. Sudah tidur, saya bawa kawan saya. Tidur juga dia. Udah 4 rakaat tidur. Terdengarlah saya waktu tidur itu Ustadz Mustafa Umar sedang membimbing muhasabah. Saya duduk, saya hayati muhasabahnya, menangis saya. Tiba-tiba kawan saya terbangun. Dia lihat saya nangis. Apa yang terjadi? Dia tertawa. Makanya tidak bisa kita serius di sebelah kawan. Sama kami pun kalau ceramah-ceramah ada kawan akrab di sebelah awak, hilang. Diketawainya saya. Akhirnya apa? Yang aturannya suasananya sakral jadi lucu. Marah saya sama dia. Kenapa abang ketawa? Lawak muka kau tuh nangis. Itu contoh. Makanya ibu-ibu ini agak bahaya nih. Yang akrab-akrab macam ibu yang ini, gak boleh dekat-dekat. Malam besok agak jauh sedikit. Supaya apa? Fokus. Nah, Rasulullah dia beriktikaf. Setelah iktikaf dia wafat.
kegiatan iktikaf ini tetap dilanjutkan oleh istrinya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, amalan kebaikan apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita atau minimal pasangan kita yang tetap lanjut meskipun kita sudah wafat? Apa pentingnya Pak Ustadz? Karena pernah kita tunjukkan istri kita, anak kita dengan satu amalan, kalau dia tetap lanjutkan amalan itu, pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Man sannata sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha. Siapa yang membuat ketetapan, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang beramal dari kebijakannya, arahannya itu. Apa kira-kira Pak? Yang kalau Bapak mati, kasar kali Pak Ustadz, mati itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itulah bahasa paling lembut. Bapak cari bolak-balik nanti kata meninggal dalam Al-Quran ini, sampai meninggal gak akan ketemu kata meninggal dalam Al-Quran ini. Mati. Apa kira-kira amalan yang tetap bisa ibu lanjutkan ketika Bapak mati nanti? Nggak tahu lah Pak Ustadz, sampai sekarang aja udah disuruh-suruhnya aku buat wasiat harta. Oh, itu bahaya itu. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan mobil mewah, ujung-ujungnya ibu nikah lagi, alah berondong pula rupanya. Karena zaman sekarang ini udah tren nenek-nenek nikah sama anak lajang. Nah, ibu lah lagi kita balik. Apa kira-kira amalan ibu yang bisa dilanjutkan oleh suami ketika ibu sudah mati? Jangan-jangan besok Bu, gelang yang ibu pakai itu berapa emas tuh? Kalung, subang, cincin, besok Bapak kasih ke bini yang baru, lebih gadis pula lagi rupanya. Jadi apa yang bagus diwarisi? Amal soleh. Itu baru pasangan yang tiap malam tidur sama kita. Sebenarnya udah muak sih, tapi mau nggak mau sabar. Ya kan? Tiap malam tidur sama kita. Ada nggak amalan soleh kita yang bisa dia lanjutkan supaya pahalanya terus mengalir ke kita? Kalau itu aja kita ragu, apalagi kepada anak-anak kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika masuk 10 malam terakhir, aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, ajak iktikaf ke masjid. Bangunkan anak bapak ibu sekalian, ajak iktikaf walaupun dia tidur cuma di masjid, dengan syarat tidurnya beralas supaya sejadahnya tidak najis. Supaya apa Pak Ustadz? Dia ingat waktu kecil dulu selalu dibimbing orang tuanya ke masjid. Ini generasi ini akan tergantikan semua nih. Nah kan? Tak lama lagi nih. Udah nyandar-nyandar ke dinding, udah ragu dengan umurnya. Nggak lama lagi nih. Saya pun seperti itu. Walaupun saya umur 40 tahun ke bawah, tapi survei apa bilang tadi? Lebih banyak angka kematian. Ini senang kali ibu nih, berbalas nampaknya. Harus ada regenerasi. Bapak boleh jalan ke Pekanbaru nih sekarang Pak. Saya kan kemana-mana saya Ramadan nih. Kadang ke Tungkubei, kadang ke Sair, udah sampai pula ke sini. Kadang ke Al-Furqon. Udah saya kelilingi Pekanbaru nih Ramadan nih. Apa fakta yang terjadi yang saya jumpai? Sudah banyak masjid musola yang sepi. Kadang nggak mau lari lagi dari masjid. Ada gak jamaahnya nih? Tahu masjid Makori itu? Cantik gak? MTQ nggak ada orangnya itu wajar, nggak ada penduduk. Yang masalah itu yang penduduk ada, jamaahnya nggak ada. Sampai kadang sampai di situ, ada nggak yang mau kuceramah ini? Ini gimana kira-kira? Kalau dari sekarang kita tidak menyiapkan regenerasi dari anak-anak kita atau pasangan kita, maka alamat wakaf kita di Al-Manar ini akan sia-sia. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat Bapak Ibu sekalian, dan mari siapkan fisik.
Ramadan ini amalan fisik semuanya. Siang kita berpuasa, malamnya kita begadang, apalagi 10 malam terakhir. Lah, tahan kantuk itu. Kalau Imam Syafi'i bisa hatam 60 kali, bukan tidak mungkin kita yang tak pernah berlelah-lelah untuk mengejar target seperti itu. Maka tahan sedikit lelah itu. Semoga lelah itu, kata orang sekarang, menjadi lillah. Karena nanti memang dunia ini tampak sengsara. Ad-dunya sijinun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ini tempat penjaranya orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Maka mari kita siapkan fisik kita, begadang beribadah di 10 malam terakhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.